selamat hari Minggu buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Di hari Minggu ini kita tentu kembali diingatkan bagaimana pentingnya agar di dalam menyampaikan firman Tuhan dan menerima firman Tuhan, kita selalu butuh dukungan dan tuntunan yang berasal dari Tuhan. Kiranya di hari Minggu ini saudaraku, setiap pelayan KKR yang melayani untuk memberitakan Injil kepada adik-adik kita dimampukan sebagai pelayan untuk dapat menyampaikan firman itu sebagai sebuah kebenaran yang mereka pahami dan jalankan di dalam hidupnya. Sebelumnya kita akan meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan agar senantiasa kita dibimbing dan dimampukan untuk melakukannya. Sebelum renungan ini kami sampaikan, kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan dan tuntunan yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya firman ini mengingatkan kami dan menolong kami agar senantiasa kebenaran daripada firman ini menjadi kebenaran yang mutlak harus kami pahami, apalagi di dalam perkembangan adik-adik kami di ibadah KKR, agar senantiasa mereka ditolong untuk menerima dan menjalankan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin dan sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini dengan tema strategi. Dan yang menjadi ayat hafalan diambil dari Amsal 24 ayat 5. Shalom dan selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Satu hal mengingatkan kita tentang kehidupan adalah segala sesuatu yang kita lakukan, kita diajak berpikir dan melihat situasi hidup untuk mempermudah segala sesuatunya. Salah satu kemajuan teknologi adalah mengajarkan kita hidup efisien, baik dari segi tenaga, waktu, dan pikiran, dan lain sebagainya. Di dalam kemajuan era teknologi pada saat ini, bagaimana kita memahami segala sesuatu yang ditawarkan oleh teknologi itu agar kita menempatkan pekerjaan hidup kita, keluarga kita, dan pelayanan kita khususnya dapat dipermudah oleh kemajuan zaman teknologi ini, agar kita lebih gampang menyampaikan firman itu kepada adik-adik kita. Dalam perkembangan teknologi ini juga kita dapat mengangkat
menegakkan bagaimana harkat dan martabatnya Tuhan, agar senantiasa dia tetap ada dalam segala perubahan situasi zaman. Karena keberadaan Allah itu yang dinamakan dengan omnipresent, dimanapun dan bagaimanapun situasi itu dia ada bagi kita. Bukan berarti ketika zaman ini begitu pesatnya berkembang, kuasa Tuhan tergeserkan, tidak. Tapi perkembangan zaman yang begitu pesat mengajarkan kita kembali bagaimana menempatkan posisi kedaulatan Allah itu kembali ada dalam sisi kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kita akan menyampaikan firman ini agar senantiasa strategi untuk melakukan satu hal yang baik perlu dimiliki orang yang berhikmat. Ini boleh kita bandingkan sesuai dengan ayat hafalan kita di Amsal 24 ayat 5. Untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana hikmat dan kebijaksanaan itu dapat menolong kita di dalam menyampaikan firman ini, salah satunya kita akan belajar bagaimana strategi yang diatur oleh Musa bagi ke-12 suku bangsa Israel. Apa tujuan daripada strategi yang dilakukan oleh Musa bagi pengutusan 12 suku, yaitu mengintai tanah Kanaan yang akan direbut oleh bangsa Israel? Tujuannya yang utama adalah ketika kita tahu bagaimana medan pertempuran yang dihadapi oleh Musa, agar dia tidak konyol, agar dia tidak kehabisan bekal ataupun perlengkapan segala-galanya yang perlu dipersiapkan. Tentu salah satunya dia perlu mengintai ataupun mengatur strategi agar ketika dia melakukan satu hal, menyerang tanah Kanaan, bangsa Israel akan memperoleh kemenangan. Jadi strategi ini tentunya perlu hal-hal yang dipahami sebelum terjun ke medan pertempuran, agar bangsa Israel tahu mengatur strategi yang harus mereka bekali ataupun persiapkan dari pihak bangsa Israel itu sendiri. Yang pertama, apa yang perlu diintai yang diperintahkan oleh Musa bagi para pengintai yang jumlahnya ada 12 orang yang mewakili setiap suku yang ada di bangsa Israel, tentunya harus diteliti dengan sebaik-baiknya. Strategi yang diaturkan Musa ini bukan strategi yang sembarangan, bukan strategi yang asal-asalan, tapi strategi yang betul-betul dipersiapkan. Yaitu kalau kita lihat, yang pertama diperintahkan Musa adalah amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Bagaimana penduduknya, bagaimana keadaan kotanya, bagaimana tanahnya, bagaimana orang-orang yang tinggal di Kanaan itu memiliki kekuatan yang bagaimana, termasuk tanahnya, termasuk hasil buminya. Artinya secara peta demografisnya jelas sekali dibutuhkan untuk menyusun sebuah strategi. Jadi saudara, strategi ini tidak bisa kita terima dan pahami tanpa ada pengintaian seperti yang dilakukan oleh mata-mata yang diberikan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Artinya yang kita angkatkan dari firman Tuhan ini bukan medan peperangan ketika melawan musuh yang harus kita didik kepada adik-adik kita. Tapi kita hidup pada zaman ini, kita butuh kejelian dan ketelitian. Bagaimana kita berperang dengan situasi duniawi dan memperlengkapi senjata peperangan itu adalah dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Ibaratnya seperti adik-adik kita, kalau dia lagi dalam masa ujian, tidak mungkin adik-adik kita tanpa ada bekal dan strategi belajar yang bisa dia ikuti secara konsisten, sehingga tujuannya agar hasil ujiannya baik. Hidup di dunia ini selalu memiliki strategi dan cara. Cara itu boleh kita jalani karena kita memiliki hikmat yang Tuhan berikan. Boleh kita bandingkan Amsal 1 ayat 7. Kita membawa adik-adik kita bagaimana hidup mereka, strategi apapun yang mereka lakukan selalu melibatkan Tuhan. Sehingga dari pemahaman kita untuk mengajarkan ini kepada adik-adik kita, kita juga sebagai guru harus memiliki strategi untuk bisa memahami perkembangan dalam perilaku, pemahaman iman, dan lain sebagainya sebagai seorang kakak guru untuk melayani adik-adik kita. Memahami adik-adik kita ini, adik-adik kita yang kita hadapi tentu tidak sama.
adik-adik kita dengan berbagai-bagai situasi kehidupan mereka. Tapi ketika kita amati kehidupannya, kita tidak akan kecewa terhadap apa yang mereka lakukan. Tapi justru ketika kita mengamati kehidupan adik-adik kita, kita tahu apa yang mereka butuhkan. Strategi apa yang harus kita sampaikan agar adik-adik kita di dalam pemahaman mereka untuk menerima dan menjalankan firman Tuhan lebih baik adanya. Makanya sebagai seorang pelayan KKR, agar adik-adik kita bisa bertumbuh imannya dengan baik, kita selalu mengintai mereka, kita memantau hidup mereka. Dengan apa? Selain dengan perhatian kita, dengan doa kita kepada mereka. Jadi adik-adik kita di dalam perkembangan imannya semakin hari semakin baik. Dan itu boleh kita pahami dari kedekatan kita dengan mereka, dari pelayanan yang sungguh kepada mereka. Sehingga adik-adik kita dapat kita tanamkan nilai-nilai Kristiani sejak dini. Karena kita memiliki strategi yang pas untuk mengajar mereka dan mendidik mereka mengenal Tuhan dengan baik. Demikianlah kiranya firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Pakailah strategi untuk mengajarkan firman itu bagi adik-adik kita. Perjuangan kita untuk menjadikan mereka yang lebih baik lagi di mata Tuhan adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga perjuangan kita itu akan Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Sehingga strategi dan pengintaian kita untuk adik-adik kita tidak sia-sia. Kita bersatu di dalam doa untuk firman hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pengingat yang Kau berikan melalui firman ini Tuhan, menjadikan seluruh pelayan KKR agar mereka di dalam memahami adik-adik yang mereka layani, mereka juga tidak pernah menyerah dengan situasi apa yang ada. Tapi mereka selalu memiliki cara dan strategi untuk menjangkau jiwa-jiwa adik-adik kami, agar mereka semakin percaya dan berkenan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, agar senantiasa siapa saja yang sudah bersiap dan memberi diri, waktu dan kehidupannya untuk melayani di ibadah KKR GBKP minggu ini, Tuhan berkati hikmatnya, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati hidupnya. Kiranya pelayanan yang dia lakukan di hari Minggu ini, banyak jiwa yang diperlengkapi oleh kehadirannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.